Shalom teman-teman, selamat datang di Hope Kids. Dan hari ini kita akan memulai ibadah online. Sebelum itu, mari kita satukan hati untuk berdoa. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu, dan juga Tuhan pada pagi hari ini Tuhan kami ingin memulai ibadah-Mu. Dan di selama ibadah kami ini Tuhan, biarlah Kau hadir di tengah-tengah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, bagi setiap kita yang percaya, mari bersama kita katakan amin. Selamat beribadah. Shalom adik-adik, bertemu lagi dengan Kak Melati dan Kak Mikaela. Kita kembali lagi di Hope Kids. Baiklah, sebelum memulai ibadah kita, kakak mau nanya kabarnya. Apa kabarnya adik-adik? Bersama Yesus, aku dahsyat, ajaib, luar biasa. Yes. Baiklah, kita akan memuji Tuhan dan katakan aku cinta Yesus. Pujian kita lagi yuk. Katakan kasih Yesus indah, indah, oh indah. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Katakan kasih Yesus. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Kasih Yesus indah, indah, oh lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, katakan kasih Yesus. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Kasih Yesus. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Kasih Yesus indah, oh indah, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, oh Yesusku, oh Yesusku, oh Yesusku, Baiklah, kita akan mau menyembah Tuhan. Mari siapkan hatinya adik-adik. Beri sikap yang terbaik buat Tuhan kita. Mari adik-adik, katakan Roh Kudus Engkau hadir di sini.
manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Mari katakan Roh Kudus. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Mari adik-adik lebih sungguh lagi katakan, Roh Kudus Engkau hadir di sini. Roh Kudus, Kau hadir di sini, ya Roh Kudus. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Mari buka tangannya dan dikatakan, ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Katakan dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Beri tepuk tangannya untuk Tuhan kita, adik-adik. Ayo sembah Tuhan kita, katakan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus sungguh baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengasihi Engkau Tuhan. Kami cinta Engkau Tuhan. Kami sembah Engkau. Kami tinggikan nama-Mu, sebab Engkau Bapa kami yang baik. Engkau sungguh baik Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus baik. Sungguh baik dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terpujilah Engkau. Terpujilah Engkau Tuhan. Katakan ku buka hati. Ku buka hati untuk. Mari adik-adik lebih lagi katakan ku buka hati.
kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamalah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi, dengan kuasa Allah Maha Tinggi, dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ayo adik-adik kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan. Kami sudah siap menyembah dan memuji nama Tuhan. Biarlah itu semua menjadi persembahan yang terbaik kami berikan bagi-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Biarlah Roh Kudus-Mu mengurapi setiap kami anak-anak-Mu di tempat ini Tuhan. Dimanapun mereka saat ini berada Tuhan, Engkau menyertai seluruh kehidupan anak-anak-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa yang baik. Sebentar lagi juga kami akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan yang mengurapi setiap anak-anak-Mu, setiap guru-guru sekolah minggu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari adik-adik sama-sama kita katakan amin. Shalom Papa Mama, juga adik-adik di rumah dan dimanapun berada. Sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita satukan hati. Kita sama-sama berdoa, kita lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Bapa, kami mengucap syukur buat hari ini ya Bapa. Terima kasih buat penyertaan-Mu sepanjang minggu ini. Bapa, sekarang kami mau mendengarkan firman Tuhan. Engkau memberkati kami, Engkau mengurapi kami, agar apa yang kami dengar boleh kami lakukan, boleh kami Tuhan jadikan remah di dalam kehidupan kami. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan dengan kebenaran firman-Mu. Terima kasih ya Bapa. Hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Mari sama-sama kita katakan amin. Adik-adik, hari ini kita akan belajar firman Tuhan dengan judul yang dinantikan. Adik-adik, pernah gak adik-adik menantikan sesuatu? Nah, pasti pernah kan? Kakak mau sharing nih, kesaksian tentang kakak waktu masih kecil. Dulu kakak ingat sekali. Kakak pengen sekali punya pohon Natal. Itu kakak nanti-nantikan bertahun-tahun. Kakak selalu berdoa, pengen sekali pohon Natal. Tapi sudah setahun kakak tunggu, pohon Natal itu belum ada. 2 tahun juga belum ada. Akhirnya bertahun-tahun penantian kakak itu tidak sia-sia. Suatu saat ketika kakak pulang ke rumah, pulang sekolah, kakak melihat di ruang tamu ada sebuah pohon Natal. Walaupun kecil pohon Natalnya, tetapi sangat indah. Hati kakak sangat senang sekali. Pada saat itu, mama kakak itu memberikan sebuah pohon Natal. Walau pohon Natal itu terlihat sangat sederhana, tapi kakak sangat senang sekali. Nah, adik-adik pasti punya pengalaman kan menantikan sesuatu. Pernah nggak adik-adik menantikan sesuatu janji mungkin dari papa mama, dari oma, dari opa yang menjanjikan sesuatu bagi adik-adik. Saat adik-adik terima, tentu senang sekali bukan? Nah, sama adik-adik. Tuhan Yesus juga menjanjikan seorang penghibur bagi kita semua dan penolong bagi kita semua. Hari ini kita mau belajar dari kitab Yohanes 16 ayat 4-15. Mari sama-sama kita buka Alkitab kita. Kakak akan bacakan buat adik-adik. Pekerjaan penghibur. Tetapi semuanya ini kukatakan kepadamu, supaya apabila datang saatnya kamu ingat bahwa aku telah mengatakannya kepadamu. Hal ini tidak kukatakan kepadamu dari semula, karena selama ini aku masih bersama-sama dengan kamu. Tetapi sekarang aku pergi kepada Dia yang telah mengutus aku, dan tiada seorang pun di antara kamu yang bertanya kepadaku,
kemana engkau pergi? Tetapi karena aku mengatakan hal itu kepadamu, sebab itu hatimu berduka cita. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu, adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman akan dosa. Karena mereka tetap tidak percaya kepadaku akan kebenaran. Karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Akan penghakiman karena penguasa ini telah dihukum. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku, sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya. Sebab itu aku berkata, ia akan memberikan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Nah adik-adik, dalam kitab Yohanes 16 ayat 4-15 ini, Tuhan Yesus, sebelum Tuhan Yesus mati dan disalibkan, murid-muridnya sangat ketakutan. Karena saat itu Tuhan Yesus terus memberitakan tentang kematiannya. Murid-murid saat itu sangat takut. Mereka gelisah sekali. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus itu memberikan mereka kekuatan, memberikan mereka penghiburan dan janji yang pasti. Janji apa adik-adik? Tuhan Yesus berjanji akan mengirimkan seorang penghibur, seorang penolong bagi mereka. Nah, adik-adik tahu nggak siapa yang dikirim Tuhan kepada murid-muridnya saat itu? Siapa adik-adik? Ya benar, Roh Kudus. Tuhan mengirimkan Roh Kudus setelah Tuhan Yesus mati dan disalibkan. Tuhan Yesus bangkit lagi kembali pada hari yang ketiga. Lalu Tuhan mencurahkan Roh Kudus kepada setiap murid-muridnya, kepada setiap orang yang percaya. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus telah mati bagi kita semua. Adalah satu anugerah yang besar bagi kita semua, telah menerima janji Tuhan, menerima kasih Tuhan yang begitu besar. Karena Tuhan sendiri telah mengorbankan dirinya adik-adik buat kita semua, buat kakak, buat adik-adik, buat papa mama, buat semua umat manusia di manapun berada yang mau percaya kepada Tuhan. Nah, kalau kita mau selamat, kita harus dengan sungguh-sungguh terima Tuhan Yesus adik-adik. Saat ini kita tidak boleh bermain-main lagi dengan Tuhan Yesus. Kita harus sungguh-sungguh terima Tuhan, karena Tuhan itu pasti akan datang kembali. Janji Tuhan akan mengirimkan seorang penghibur bagi murid-muridnya, itu bukan janji yang bohong. Nah, janji itu ditepati Tuhan. Tuhan mencurahkan Roh Kudus bagi setiap murid-muridnya. Luar biasa sekali adik-adik. Nah, adik-adik sendiri juga bisa. Jangan kira adik-adik masih kecil tidak bisa menerima kuasa Roh Kudus. Bisa adik-adik. Asal adik-adik dengan sungguh-sungguh, dengan tekun berdoa, meminta pengurapan Roh Kudus. Nah, adik-adik tahu nggak apa tugas Roh Kudus? Yaitu jadi apa adik-adik? Ya, jadi penolong. Apalagi adik-adik? Menjadi penghibur. Bagi siapa? Bagi saya, bagi adik-adik, bagi papa mama, bagi teman-teman semua, bagi semua umat manusia yang mau percaya dan terima Tuhan Yesus. Maka dari itu adik-adik, mulai sekarang kita harus sungguh-sungguh beribadah. Terlebih di dalam masa new normal ini, kita tidak bisa beribadah dengan bebas. Nah, adik-adik, kita harus bisa menghargai setiap ibadah. Kita harus sungguh-sungguh saat mendengarkan firman Tuhan, saat memuji Tuhan, saat kita berdoa, kita lakukan dengan sungguh-sungguh adik-adik. Nah, Tuhan sendiri akan memberikan kita kekuatan, memberikan kita perlindungan, terlebih-lebih di masa pandemi ini. Kita tidak usah takut, karena Tuhan memberikan kita perlindungan. Asal kita juga harus taat dan disiplin adik-adik, benar. Kita harus disiplin. Kita harus tetap menjaga kesehatan dengan memakai masker selalu,
mencuci tangan, dan menjaga jarak, dan tidak berkerumun. Nah, itu kita lakukan. Makan makanan yang sehat, dan banyak minum air putih, minum air yang hangat, juga berolahraga adik-adik. Dan jangan lupa untuk selalu berjemur di bawah terik matahari. Nah, itu kita lakukan setiap saat. Karena kita adalah umat yang taat. Sebagai umat Kristen yang taat, kita harus sungguh-sungguh menjalankan apa yang diprogramkan pemerintah. Kita harus mendukungnya adik-adik, terlebih di masa pandemi ini. Nah, adik-adik, kita terus berdoa agar pandemi ini segera berlalu dan kita boleh beribadah dengan bebas lagi seperti dulu. Nah, adik-adik, tugas kita sekarang adalah sungguh-sungguh berdoa, berjaga-jaga setiap saat. Nah, adik-adik, beberapa hari lagi kita akan menerima pencurahan Roh Kudus. Nah, adik-adik, kita siapkan hati, kita berjaga-jaga, kita berdoa selalu. Adik-adik, tahu kan? Kita harus sungguh-sungguh. Roh Kudus akan menjadi penolong dan penghibur bagi kita semua. Nah, adik-adik, kita jangan pernah ragu-ragu untuk minta pertolongan Tuhan setiap saat. Saat kita susah, saat kita sedih, saat kita tidak bisa di dalam mengerjakan tugas, yang kita lakukan yaitu minta pertolongan. Kita berdoa dengan sungguh-sungguh. Dan kita menjadi terang dimanapun kita berada adik-adik. Nah, adik-adik mulai sekarang kita tetap sungguh-sungguh ya adik-adik. Jangan pernah main-main lagi kalau ibadah. Harus taat pada papa dan mama, mendengarkan perkataan nasihat dari orang tua. Nah, adik-adik, sekarang kita telah selesai mendengarkan firman Tuhan yang singkat ini. Sekarang kita mau berdoa, kita lipat tangan, kita tutup mata, kita tundukkan kepala. Bapa, kami mengucap syukur buat firman Tuhan hari ini. Terima kasih ya Bapa, Engkau telah mengurapi kami, supaya kami telah mendengarkan firman ini. Ya Bapa, menjadi remah di dalam hidup kami ya Bapa. Jadikan kami Tuhan pelaku-pelaku firman-Mu ya Bapa. Engkau telah mengirimkan penolong bagi kami semua. Bapa, Engkau memberkati adik-adik di rumah dan dimanapun berada. Berkati Papa Mama di dalam pekerjaan mereka, usaha mereka ya Bapa. Berikan mereka hikmat di dalam mendidik anak-anak di dalam kebenaran firman-Mu. Bapak, Engkau memberkati para guru sekolah minggu. Berkati kami dalam pelayanan di Departemen Anak ini Tuhan, agar kami boleh melayani anak-anak lebih sungguh-sungguh lagi. Bapak, Engkau memberkati gereja kami GBI Hotel Pelangi. Juga Engkau memberkati gembala kami, Bapak Pendeta Willem Bangun. Juga Ibu Rina Sari Ginting yang menjadi penolong bagi Bapak, menjadi tiang doa bagi keluarga. Engkau memberkati anak-anak, menantu bahkan cucunya ya Bapak. Engkau memberkati Presiden kami Bapak Joko Widodo. Engkau memberkati Wakil Presiden kami Bapak Maruf Amin. Juga Engkau memberkati setiap jajaran pemerintahan dari pusat sampai ke daerah ya Bapak. Kami bersyukur ya Bapak buat penyertaan-Mu. Jauhkan kami dari bara bahaya. Engkau memberikan perlindungan pada kami ya Bapak. Jauhkan kami daripada virus-virus corona ini ya Bapak. Terima kasih ya Bapak. Kami mengucap syukur selalu kepadamu. Terima kasih ya Bapak. Kami mengucap syukur hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus. Mari sama-sama kita katakan amin. Adik-adik, sekarang kita angkat kedua tangan kita arahkan hati kita ke surga. Terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih daripada Tuhan Yesus, dan penyertaan daripada Roh Kudus menyertai kita semua dari hari ini sampai selama-lamanya. Mari sama-sama kita katakan amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa lagi. Teman-teman, jangan lupa ya ayat hafalannya dihafal di dalam Yohanes 16 ayat 14. Ia akan memuliakan aku, sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripada aku. Sampai jumpa di Hope Kids minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.